Pernah nggak sih kamu menolong orang asing, lalu tanpa sadar, ternyata dia adalah jalan Tuhan untuk menyelamatkanmu? Itulah yang terjadi pada Angga. Seorang pemuda biasa yang selamat dari kecelakaan maut, bukan karena keberuntungan, tapi karena sebuah detik kecil penuh kebaikan yang ternyata mengubah seluruh hidupnya. Dan dari situlah kisah ini dimulai. Mentari belum tinggi ketika suara alarm tua berdering nyaring di sudut kamar kecil berukuran 3 kali 3 meter itu. Angga, pemuda berusia 25 tahun, membuka matanya perlahan. Langit-langit kamarnya penuh bercak noda hujan lama, dindingnya sedikit mengelupas karena lembab, dan satu-satunya ventilasi adalah jendela kecil yang menghadap ke pagar seng rumah tetangga. Dia menarik napas panjang. Seperti pagi-pagi lainnya, tidak ada yang istimewa. Kecuali bahwa pagi ini, dadanya terasa sedikit sesak. Seperti ada firasat yang tidak bisa dijelaskan. Ia bangkit dari kasur tipis yang digelar di lantai. Setelah cuci muka dengan air sumur yang dinginnya menusuk, ia berdiri di depan cermin kecil. Rambutnya agak berantakan, dan mata sedikit sembab karena begadang menyelesaikan pekerjaan lembur semalam. Pagi itu, Angga hanya menyiapkan 1 bungkus nasi uduk yang dibelinya semalam. Ia masukkan ke dalam tas selempang yang mulai robek di sisi bawah. Motor tuanya, Yamaha lawas keluaran awal 2000-an, sudah menunggu di halaman kecil yang becek karena hujan semalam. Bismillah, bisiknya sambil mengenakan helm dan jaket. Ia tak pernah lupa membaca doa sebelum berangkat. Itu yang diajarkan almarhum ayahnya dulu, sebelum ayahnya meninggal dalam kecelakaan saat Angga masih di kelas 3 SD. Perjalanan menuju kantor biasanya butuh sekitar 40 menit. Angga bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor ekspedisi di pinggiran kota. Gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk makan, bayar kos, dan sesekali kirim uang untuk ibu tirinya di kampung, meski hubungannya dengan wanita itu tak sehangat dulu. Angga menyusuri jalanan yang mulai ramai. Ia melewati warung langganan, ibu-ibu yang menyapu halaman, dan anak-anak sekolah yang berlarian dengan seragam putih biru. Semua tampak biasa. Terlalu biasa. Namun sekitar 2 kilometer sebelum masuk ke jalan besar, Angga melihat sesuatu yang membuatnya memperlambat motor. Di pinggir jalan, seorang ibu paruh baya berdiri canggung di samping motornya. Ia mengenakan kerudung coklat tua dan daster batik. Tangannya menggenggam jerigen kosong dan wajahnya tampak cemas. Beberapa kendaraan melintas begitu saja tanpa peduli. Angga melirik jam di dashboard motornya. Sudah pukul 7.40. Jika ia berhenti, ia akan makin terlambat. Ia melaju perlahan, niat awalnya hanya untuk lewat saja. Namun entah kenapa hatinya tak tenang. Wajah ibu itu mengingatkannya pada ibunya. Atau mungkin lebih tepat, sosok ibu yang selalu ia rindukan. Dalam beberapa detik yang panjang, motor Angga terus berjalan. Tapi pikirannya tertinggal di belakang. Akhirnya, di pertigaan kecil, ia mengerem. Menghela napas berat, dan memutar balik. "Ibu kenapa?" tanya Angga saat berhenti di dekat wanita itu. Ibu itu menoleh cepat, seolah tak percaya ada yang mau berhenti. "Motor saya kehabisan bensin, Nak. Tadi saya pikir masih cukup, ternyata malah mogok di sini. Saya mau dorong ke pom bensin, tapi jauhnya masih 3 kilometer." Angga memandang jerigen kosong di tangan ibu itu. Ia menatap motor tuanya, lalu kembali pada wajah ibu itu. "Biar saya bantu, Bu. Saya bonceng ke pom. Kita beli bensinnya dulu." "Serius, Nak?" Angga tersenyum kecil. "Kalau ibu jalan sendiri, bisa siang sampai sana." Ibu itu tertawa pelan. Matanya berkaca-kaca. "Masya Allah, masih ada orang baik ya." Angga mengambil jerigen itu, lalu memutar motor. Ibu itu naik ke boncengan belakang, memeluk jerigen sambil terus mengucap terima kasih di sepanjang jalan. Namanya Bu Rini, seorang janda penjual nasi kuning keliling, yang berangkat dari rumah pukul 5 pagi. Biasanya ia sempat isi bensin, tapi hari itu ada pembeli dadakan yang membuatnya lupa isi tangki. Satu kesalahan kecil yang membuatnya terjebak di pinggir jalan, berharap pada orang asing.
Setelah mengisi bensin dan mengantar Bu Rini kembali ke motornya, Angga membantu menuangkan bensin dan menstarter motor tua itu. Sekali coba, 2 kali coba, akhirnya menyala. Mas Angga, suara Bu Rini lirih. Terima kasih ya, saya nggak tahu harus balas apa. Angga mengangguk. Sama-sama Bu, saya cuma mampir sebentar kok. Ia melihat jam, pukul 08.04. Waduh, saya telat kerja nih, ucapnya sambil menyalakan motor. Bu Rini tersenyum. Kalau Mas telat karena nolong orang, insya Allah diganti sama Allah. Bahkan mungkin diselamatkan dari sesuatu. Angga menatap wanita itu, sempat terdiam. Kalimat itu entah kenapa seperti menyentuh bagian dalam dirinya yang paling dalam. Ia berpamitan, lalu melaju kembali. Jalanan kini terasa berbeda. Udara lebih segar. Dan meski tahu akan dimarahi atasan karena telat, hatinya ringan. Sangat ringan. Angga tak tahu bahwa beberapa menit ke depan, hidupnya akan benar-benar berubah. Bahwa satu keputusan kecil pagi ini akan menyelamatkan nyawanya. Pukul 8:05. Motor tua Angga melaju sedikit lebih kencang dari biasanya. Wajahnya diliputi rasa was-was karena tahu betul hari itu ada briefing penting di kantor. Jalur yang biasa ia lalui sudah mulai padat. Angkot, truk, ojek, dan pengendara lain membentuk barisan tak beraturan yang membuat adrenalin naik turun. Namun entah kenapa, meski telat dan deg-degan, hati Angga terasa tenang. Seperti ada selimut lembut yang menyelimuti dirinya. Angin pagi terasa lebih hangat, dan suara klakson di jalan tak lagi mengganggu seperti biasanya. Dia mengingat wajah Bu Rini tadi, senyumnya, cara matanya berkaca-kaca ketika berkata, "Kalau Mas telat karena nolong orang, insya Allah diganti sama Allah." Kalimat itu terngiang berkali-kali di kepala Angga. Mungkin memang sederhana, tapi entah kenapa, kata-kata itu seperti doa. Dan doa, katanya, tak pernah benar-benar menguap ke langit tanpa arti. Angga mempercepat laju motor, mencoba mengejar waktu. Ia memutar arah menuju jalur pintas yang biasa ia hindari, karena sepi dan agak sempit, tapi bisa memotong waktu hampir 15 menit jika lancar. Namun, sebelum memasuki tikungan panjang yang menjadi pertemuan jalur 2 arah, ia sempat melihat ke langit lewat kaca spion. Langit berubah sedikit kelabu. Awan menggulung pelan, tidak gelap, tapi cukup untuk membuat hati manusia yang peka merasa sesuatu akan terjadi. Angga tidak mengindahkan itu. Ia tetap melaju. Memasuki tikungan dengan sedikit mempercepat gas. Di saat bersamaan, dari arah berlawanan, sebuah truk besar pengangkut pasir sedang melaju cukup cepat. Sopirnya lelah, mengantuk, dan sedikit terganggu karena anaknya menelepon terus dari rumah. 1 detik, 2 detik, 3 detik, Angga berada tepat di tikungan. Truk juga masuk di jalur sempit yang menurun. Dan di detik keempat, roda truk kanan sedikit keluar batas marka jalan. Sopir kehilangan kendali sepersekian detik. Angga hanya sempat melihat bayangan besar mendekat. Refleks, ia menarik rem dan memiringkan motor ke kiri. Tapi karena jalan agak berpasir dan licin, ban selip. Tubuh Angga melayang sejenak, motor terguling, dan tubuhnya terbanting ke sisi luar jalan. Brak! Bunyi hantaman keras memenuhi udara. Motor Angga terseret, hancur menabrak pohon. Truk oleng ke kanan, lalu berhenti dengan bunyi rem panjang yang mencicit. Beberapa pengendara lain berhenti. Teriakan panik terdengar. Debu mengabur. Dan tubuh Angga tergeletak diam. Dari kejauhan, suara orang mulai berkumpul. Ada yang menelepon ambulans. Ada yang mengangkat-angkat tubuh Angga dengan hati-hati. Jaketnya sobek, helmnya retak. Tapi, anehnya, darah hanya mengalir sedikit dari pelipis. Dadanya masih bergerak, pelan, tapi pasti. Seorang pria paruh baya yang ikut menolong berbisik, "Ya Allah, masih hidup dia." Padahal jatuhnya kayak gitu. Rumah sakit dipenuhi keributan. Angga dibawa ke IGD dengan tandu. Petugas segera menangani luka, mengambil CT scan, dan mengecek kemungkinan pendarahan dalam. Beberapa jam kemudian, Angga sadar. Matanya terbuka perlahan.
Suara mesin pemantau detak jantung berdetak pelan. Seorang dokter berdiri di sampingnya, mengenakan jas putih, wajahnya serius, tapi penuh rasa penasaran. "Mas, kamu bisa dengar saya?" Angga mengangguk lemah. Suaranya pelan. "Saya, di mana?" "Rumah sakit," jawab dokter. "Kamu baru mengalami kecelakaan cukup parah. Motor kamu hancur, helm pecah, tubuh terpental cukup jauh." Angga memejamkan mata. Ingatannya mulai kembali. Tikungan, truk, suara keras, gelap. Lalu ia membuka mata lagi dan bertanya pelan, "Saya masih hidup?" Dokter mengangguk. "Iya, dan jujur saja, kami juga kaget." "Kenapa, Dok?" tanya Angga lirih. Sang dokter menghela napas panjang. "Kami sering menangani kasus motor versus truk seperti ini. Biasanya, kami terima jenazah, bukan pasien yang masih bisa bicara." Ia berhenti sejenak, lalu menatap mata Angga. "Kamu mungkin nggak percaya, tapi kamu selamat dengan kondisi yang sangat minim luka dalam. Secara medis, kamu seharusnya sudah di ICU atau..." Ia tak melanjutkan. Angga terdiam lama. Lalu dengan suara pelan namun penuh keyakinan, ia berkata, "Saya tahu, Dok. Saya selamat. Karena saya berhenti menolong orang sebelum kejadian." Dokter tertegun. "Maksud kamu?" Angga menghela napas. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Sebelum saya lewat tikungan itu, saya sempat nolong seorang ibu. Dia kehabisan bensin. Saya hampir nggak berhenti. Tapi saya putar balik dan bantu dia. Itu buat saya telat 7 menit. Ia menatap langit-langit ruangan. "Mungkin, andai saya nggak telat, saya tabrakan lebih parah. Mungkin saya pas banget ketabrak. Tapi karena saya nolong, Allah menundanya. Allah selamatkan saya." Ruangan menjadi hening. Dokter menatap Angga lama. Lalu ia mengangguk pelan dan menepuk bahu Angga. "Kalau begitu, mungkin benar. Mungkin kamu diberi hidup kedua karena satu niat baik." Hari mulai gelap saat Angga kembali tertidur. Tapi tidurnya malam ini berbeda. Bukan karena kelelahan, tapi karena ia mulai menyadari bahwa satu niat kecil, satu keputusan dalam hati bisa mengubah segalanya. Rumah sakit itu sudah mulai lengang ketika senja menuruni dinding jendela. Suara pelan infus menetes jadi irama yang menenangkan, tapi kepala Angga tak bisa diam. Pikirannya masih sibuk memutar kembali kejadian pagi tadi. Truk, debu, dentuman, gelap, dan kemudian keajaiban. Beberapa jam setelah sadar, perawat masuk ke ruang rawat Angga dengan membawa termos kecil dan nampan berisi makanan lunak. "Mas Angga, ada yang mau jenguk. Tapi kalau belum siap, bisa kami tahan dulu." Angga menggeleng pelan. "Siapa, Mbak?" "Seorang ibu. Bilang dia kenal Mas Angga dari jalanan tadi pagi." Angga langsung menoleh cepat. "Bu Rini?" Perawat tersenyum. "Iya, betul." Tak lama kemudian, sosok wanita berhijab coklat tua itu masuk dengan langkah hati-hati. Di tangannya ada kantong plastik berisi jeruk dan roti. Wajahnya tampak cemas sekaligus lega saat melihat Angga masih bisa tersenyum. Angga mencoba bangkit duduk dengan bantuan sandaran. "Bu, Ibu jauh-jauh ke sini?" "Iya, saya lihat berita di Facebook. Ada yang posting kecelakaan di tikungan datar. Katanya korbannya selamat meski motornya hancur. Terus saya lihat ada foto helm robek itu. Saya ingat helm Mas." "Kalau saya boleh jujur," lanjut Bu Rini dengan suara patah. "Tadi pagi Mas bukan cuma nolong saya, tapi Mas menyelamatkan saya juga." Angga menoleh bingung. "Maksud Ibu?" Bu Rini menghela napas panjang. Ia duduk di kursi dekat ranjang, menatap lantai sebelum akhirnya berkata, "Saya udah lama hidup sendirian, Mas. Suami saya meninggal 7 tahun lalu. Anak saya, satu-satunya, meninggal karena kecelakaan juga. Waktu itu saya nggak sanggup hadapi dunia. Pernah mikir buat nyerah. Tapi saya terus jualan nasi, supaya hidup tetap jalan." Suara Bu Rini mulai pecah,
Tangannya gemetar menggenggam kantong plastik jeruk itu. Tapi pagi tadi, entah kenapa motor saya mogok. Kehabisan bensin. Saya panik. Saya marah sama diri saya sendiri. Saya bilang dalam hati, mungkin ini pertanda saya memang harus berhenti hidup. Angga terdiam, tubuhnya kaku mendengar itu. Angga menggigit bibir, dadanya hangat sekaligus sesak. Ia tidak pernah menyangka, niatnya untuk berhenti sebentar, menolong, bukan hanya menyelamatkan dirinya dari maut, tapi juga seseorang dari keputusasaan hidup. Mereka berdua terdiam lama. Dua jiwa asing, yang hari itu seolah ditautkan oleh satu detik kecil, satu momen, satu niat baik. Pagi berikutnya, dokter masuk lagi dengan hasil pemeriksaan lengkap. Mas Angga, syukurlah tidak ada pendarahan dalam. Tulang selang kamu hanya retak ringan. Dalam seminggu bisa pulih. Tapi, tetap harus kontrol rutin ya. Angga mengangguk. Terima kasih, dok. Dokter tersenyum, lalu berkata, saya jadi mikir, mas. Kadang orang selamat bukan karena tubuhnya kuat, tapi karena ada yang jaga. Mas diselamatkan untuk satu alasan. Angga menatap dokter itu dalam-dalam. Iya, dok. Saya juga percaya. Allah selamatkan saya. Mungkin karena saya bantu orang. Tapi sekarang saya sadar, yang paling saya butuhin bukan jawaban atas kenapa saya selamat, tapi untuk apa saya masih hidup. Hari itu menjadi awal dari hidup yang baru bagi Angga. Bukan hanya karena tubuhnya sembuh perlahan, tapi karena hatinya mulai hidup untuk pertama kalinya. Setelah lama hanya numpang lewat dalam dunia yang keras dan hampa. Dan semuanya berawal dari detik kecil yang ia hampir abaikan. Hari ketiga di rumah sakit, luka di tubuh Angga mulai mengering. Tapi luka di hatinya justru mulai menganga. Setiap malam, ia duduk termenung di ranjang dengan jendela kamar terbuka sedikit, membiarkan angin malam masuk dan memutar kenangan yang tak pernah ia undang. Hari itu, seorang teman kantor datang menjenguk. Namanya Dwi, rekan kerja Angga yang sering bercanda di kantor bagian ekspedisi. Gila ga? Lo sih dibilang orang paling beruntung sedunia, kata Dwi, berusaha mencairkan suasana sambil membawa es teh manis. Angga hanya tersenyum tipis. Kalau beruntung, kenapa rasanya kayak hampa, Wi? Dwi menoleh. Maksud lo? Angga menatap langit-langit. Motor gue hancur, helm pecah, gue terpental. Tapi gue cuma retak ringan. Dikasih hidup kedua, tapi malah makin banyak pertanyaan di kepala. Dwi terdiam, tidak tahu harus jawab apa. Ia menepuk bahu Angga pelan, lalu berkata, mungkin lo harus cari makna dari kejadian ini, ga? Mungkin ada pesan yang lebih dalam. Setelah Dwi pulang, Angga kembali sendirian. Tapi kalimat itu terngiang terus di kepalanya. Mungkin lo harus cari makna dari kejadian ini. Tapi bagaimana caranya? Apa makna dari luka yang tak terlihat? Apa yang harus ia temukan dalam hening yang menyayat ini? Malamnya Bu Rini datang lagi. Kali ini membawa termos air jahe dan semangkuk bubur kacang hijau buatan sendiri. Ada yang datang hari ini? Tanya Bu Rini sambil menuangkan air jahe ke cangkir. Angga mengangguk. Teman kantor, tapi cuma sebentar. Ibu kamu sudah tahu? Angga terdiam. Pertanyaan itu menusuk. Ia menggeleng pelan. Ibu tiri saya di kampung. Saya nggak kasih tahu. Kami nggak sedekat dulu. Bu Rini tak bertanya lebih lanjut. Ia hanya menyodorkan bubur dan berkata pelan. Kadang kita harus terluka dulu untuk menyadari siapa yang betul-betul peduli. Angga menatap wanita itu. Ada kehangatan di sana. Sejak hari itu, Bu Rini tak pernah absen menjenguk. Ia datang pagi atau sore, membawakan makanan, cerita, dan sesekali doa. Tapi hari ini, Angga ingin bertanya sesuatu yang mengganjal. Bu, katanya pelan. Ibu bilang waktu itu ibu hampir nyerah hidup. Tapi kenapa ibu nggak jadi? Bu Rini tersenyum pahit. Karena Mas Angga datang. Mas datang itu seperti jawaban dari Tuhan. Saya ngerasa, Tuhan masih lihat saya. Mas mungkin pikir Mas nolong saya, padahal saya yang diselamatkan. Air mata menggenang di mata Angga. Sekarang gantian saya yang tanya. Lanjut Bu Rini.
Mas Angga ngerasa hidup Mas sepi, hampa, nggak ada artinya. Tapi kalau hari itu Mas nggak nolong saya, apa Mas pernah tahu bahwa kebaikan Mas nyelamatin orang dari keputusasaan? Angga terdiam, tersentak, tak bisa berkata apa-apa. Malam itu, untuk pertama kalinya, Angga menangis tanpa menahan. Bukan karena luka di kaki, bukan karena trauma kecelakaan, tapi karena luka dalam hati yang selama ini ia abaikan, kini mulai terbuka. Dan dari celah itu, masuk satu cahaya kecil yang ia belum tahu, tapi rasanya hangat. Ia sadar, selama ini hidupnya seperti berjalan dalam keramaian tapi merasa sendirian. Bekerja, pulang, makan, tidur tanpa tahu tujuannya. Tidak punya siapa-siapa untuk dituju saat sedih. Tidak punya tempat pulang, bahkan saat selamat dari kematian. Tapi sejak kecelakaan itu, seseorang yang bahkan bukan keluarganya, datang tiap hari, menyapanya, membawakannya makanan. Menyebut namanya dengan lembut, ia mulai bertanya, apa mungkin Bu Rini ini adalah bagian dari jawaban Tuhan? Apa mungkin aku diselamatkan bukan untuk sekedar hidup, tapi untuk menemani seseorang yang juga sendirian sepertiku? Angga duduk di bangku taman kecil rumah sakit dengan tongkat penyangga di tangan kanannya. Pagi itu, sinar matahari hangat menyapu lembut wajahnya yang mulai pulih. Tubuhnya masih terasa ngilu, tapi ada ruang baru dalam dadanya yang terasa lebih hidup. Ia menatap langit, lalu menunduk menatap tangan. Luka-luka kecil mulai menghitam, pertanda sembuh. Tapi yang benar-benar berubah bukan sekedar kulitnya, melainkan caranya memandang hidup. Setiap kali mata Angga terpejam, ia mengingat suara Bu Rini. Cara ibu itu memanggil namanya pelan, tatapan matanya yang teduh, dan kata-katanya yang terasa seperti doa. Dan mungkin memang doa. Doa yang pernah Bu Rini bisikkan saat hatinya nyaris tumbang, lalu terkabul dalam wujud seorang pemuda asing di pinggir jalan. Hari itu, Bu Rini datang lebih pagi dari biasanya. Ia membawa sepiring lontong sayur dan sebungkus plastik bening berisi potongan buah mangga. Mas Angga udah boleh jalan-jalan ringan ya? Sapanya sambil tersenyum cerah. Angga mengangguk. Iya Bu, tapi jalannya pelan, kayak kura-kura. Bu Rini tertawa kecil. Gak apa-apa, yang penting masih bisa jalan. Mas Angga disayang Allah, tahu nggak? Angga tersenyum simpul. Ia tidak menjawab, hanya memandang wajah wanita itu dengan rasa hangat yang sulit ia jelaskan. Setelah sarapan bersama, mereka duduk berdampingan di bangku taman rumah sakit. Hening, tapi nyaman. Lalu Bu Rini berkata, Mas, saya boleh cerita sesuatu yang belum pernah saya bilang ke siapapun. Angga menoleh. Boleh, Bu. Bu Rini menarik napas panjang. Matanya menatap lurus ke hamparan rumput di depan mereka. Dulu, saya punya anak laki-laki. Namanya Damar. Dia seusia Mas Angga. Ganteng, ramah, dan suka bantu orang. Tapi dia meninggal dalam kecelakaan 2 tahun lalu. Angga membeku. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sejak itu, hidup saya berubah. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Nggak ada yang pulang, nggak ada yang manggil Bu di rumah. Saya jualan nasi keliling bukan karena kuat, tapi karena nggak mau gila. Suara Bu Rini mulai bergetar. Tapi Mas Angga, waktu datang nolong saya ngerasa kayak lihat anak saya hidup lagi. Cara Mas ngomong, cara Mas senyum, seperti Damar. Angga menatap wanita itu. Saya tahu, Mas bukan Damar. Tapi saya juga tahu, Mas dikirim ke hidup saya bukan kebetulan. Mungkin ini cara Allah mengobati luka saya. Angga menunduk. Matanya mulai panas. Tangannya bergerak pelan menggenggam tangan Bu Rini yang gemetar di pangkuannya. Saya juga ngerasa seperti itu. Sejak ibu datang, saya nggak ngerasa sendirian lagi. Saya dulu pikir, hidup saya nggak penting. Tapi sekarang, saya ngerti. Mungkin saya masih hidup, supaya saya bisa ada di hidup ibu. Air mata Bu Rini jatuh diam-diam. Angga pun akhirnya menangis. Bukan karena luka, bukan karena takut,
tapi karena hatinya menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Rumah. Rumah yang tidak selalu berupa bangunan, tapi bisa berupa orang yang menerima kita, tanpa syarat. Hari-hari berikutnya, Angga mulai sembuh lebih cepat dari perkiraan dokter. Ia belajar berjalan kembali, perlahan namun penuh semangat. Bu Rini tetap datang setiap hari, bukan hanya membawa makanan, tapi juga cerita, tawa, dan pelukan hangat. Hubungan mereka tumbuh bukan seperti teman atau kenalan, tapi seperti ibu dan anak yang dipisahkan oleh waktu, lalu disatukan oleh takdir. Dan semuanya berawal dari satu jeriken bensin kosong, satu detik yang diambil untuk berhenti, dan satu hati yang mau menolong tanpa pamrih. Detik yang dulu dianggap kecil, ternyata adalah jembatan yang menyambung dua takdir yang pernah hancur. Setelah 2 minggu dirawat, Angga akhirnya diperbolehkan pulang. Dokter menyebutnya sebagai keajaiban medis, tapi Angga tahu, penyembuhan itu bukan hanya urusan tubuh, melainkan juga karena kehadiran seseorang yang mengisi hatinya dengan kasih yang selama ini hilang. Namun pulang ke kos-kosan kecil yang dulu ia tinggali tidak sehangat yang ia bayangkan. Kamar itu masih sama, catnya masih mengelupas, kasurnya masih tipis, dan lampu di sudut ruangan masih berkedip tak tentu arah. Tapi yang paling terasa adalah kesepian. Hari-hari berikutnya, Bu Rini masih menghubungi lewat telepon. Tapi berbeda rasanya dengan saat dia hadir di samping ranjang rumah sakit, menyuapi bubur, atau bercerita tentang masa lalu. Telepon dan suara tak bisa menggantikan kehadiran nyata. Angga mulai dilanda kekhawatiran yang aneh. Bagaimana kalau Bu Rini hanya muncul saat aku sakit? Bagaimana kalau dia juga pergi, seperti semua orang yang pernah aku punya? Apa aku terlalu berharap padanya? Ia duduk di depan jendela kos malam itu, menatap bulan yang digelayuti awan. Dadanya berat, ada rasa takut, kehilangan, dan rasa itu membuatnya menarik diri. Beberapa pesan dari Bu Rini tak ia balas cepat seperti biasanya. Bahkan panggilan video pun ia tolak 2 kali. "Mas Angga, kenapa nggak jawab Ibu 2 hari ini?" Pesan itu masuk pagi hari ketiga. Angga menatap layar ponsel, lama, tapi tak langsung membalas. Ada sesuatu yang tertahan dalam dirinya. Sebuah suara yang berkata, "Jangan terlalu dekat, nanti kamu sakit lagi." Tiba-tiba ponselnya bergetar lagi. Kali ini dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu hanya singkat. "Mas, Bu Rini masuk UGD. Tolong ke RS Harapan." Jantung Angga berhenti sejenak. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali. Tangannya gemetar, kakinya lemas. Tanpa pikir panjang, ia berdiri dan segera menuju motor pinjaman dari teman kosnya. Saat ia sampai di rumah sakit, ruang UGD dipenuhi bau obat dan suara mesin pemantau detak jantung. Perawat membawanya masuk. Di sana, di ranjang berwarna putih, Bu Rini terbaring lemah dengan selang infus di tangan dan masker oksigen menutupi wajahnya. Dokter berdiri di sampingnya. Angga mendekat perlahan. Melihat sosok yang biasa kuat, kini begitu rapuh, membuat jiwanya runtuh. Ia menggenggam tangan Bu Rini yang dingin dan kurus. Malam itu, Angga duduk di samping ranjang Bu Rini. Ia tidak pulang ke kos. Ia tidak peduli dengan pekerjaan, ponsel, atau apapun. Yang penting, Bu Rini tidak sendiri. Dan di sanalah ia sadar bahwa luka terdalam bukanlah memar di tubuh, melainkan ketakutan kehilangan seseorang yang telah membuat hidup kita kembali lebih bermakna. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk ke sela-sela tirai ruang rawat Bu Rini. Suasana rumah sakit yang biasanya dingin terasa sedikit lebih hangat. Di kursi samping ranjang, Angga masih tertidur sambil duduk, kepalanya bersandar ke sisi ranjang. Tangannya menggenggam tangan Bu Rini, yang masih terhubung dengan selang infus. Bu Rini membuka mata perlahan, menatap pemuda itu dengan mata yang teduh dan penuh rasa haru. "Anak ini bukan darah dagingku, tapi kenapa hatiku merasa dia bagian dari hidupku yang tak tergantikan?" 3 hari kemudian, Bu Rini diperbolehkan pulang. Kondisinya membaik,
tapi masih harus kontrol rutin. Anggalah yang menjemput dan mengantarkannya pulang ke rumah kecil di ujung gang sempit. Rumah itu sederhana. Dindingnya kusam, atapnya seng, dan halaman depannya hanya cukup untuk satu motor tua. Tapi buat Angga, rumah itu terasa hangat. "Ibu tinggal sendirian?" tanya Angga saat menurunkan termos air dan tas berisi obat. "Sejak Damar nggak ada." "Iya," jawab Bu Rini. Angga menatap ke sekeliling. Rumah itu sepi, tapi penuh kenangan. Di dinding tergantung foto anak muda berseragam SMA. Wajahnya mirip Angga, meski jelas bukan dia. "Itu Damar?" "Iya," jawab Bu Rini sambil tersenyum. "Dia sayang sekali sama saya. Tapi hidup memisahkan kami terlalu cepat." Angga menunduk. "Saya juga pernah kehilangan ayah waktu masih SD. Sejak itu, saya belajar hidup sendiri. Pura-pura kuat, pura-pura bahagia. Tapi dalam hati saya, kosong, Bu." Mereka duduk di ruang tamu sempit yang lantainya sudah mulai mengelupas. "Saya pikir, saya cukup dengan kerja, makan, tidur. Tapi ternyata, hidup butuh lebih dari sekadar rutinitas. Hidup butuh alasan." Bu Rini menatap Angga dengan lembut. "Dan kamu nemuin alasan itu?" Angga mengangguk. "Iya, Bu, saya mau hidup. Untuk Ibu. Untuk buat Ibu nggak sendirian lagi. Kalau Ibu izinkan." Air mata Bu Rini kembali jatuh, tanpa perlu banyak kata. Dalam diam itu, dua hati yang dulu remuk mulai saling menyambung dan tumbuh dari reruntuhan. Beberapa minggu kemudian, Angga kembali bekerja. Atasan dan rekan-rekannya menyambutnya dengan senyuman dan ucapan selamat. "Gue pikir lo udah nggak balik lagi, Ga?" canda Dwi. Angga tersenyum. "Gue balik tapi dengan hati yang beda." Ia bekerja lebih giat, penuh semangat. Tapi yang paling terlihat, ia tak lagi sendirian saat makan siang. Ia sering duduk sambil video call bersama Bu Rini, bertukar cerita, bercanda, atau sekedar memastikan wanita itu makan siang tepat waktu. Orang-orang mulai bertanya, "Itu pacar baru ya?" Angga tertawa. "Bukan, itu ibu baru saya." Di akhir pekan, Angga sering ke rumah Bu Rini. Ia bantu bersih-bersih, memperbaiki genteng bocor, bahkan mengecat ulang dinding. Kadang mereka masak bersama, kadang hanya duduk diam sambil minum teh manis di teras kecil. Tapi yang pasti, mereka tidak lagi merasa sendiri. Bu Rini pun kembali berjualan nasi kuning. Dan kali ini, Angga sering ikut membonceng dagangan di pagi hari. Saat banyak pembeli datang dan Bu Rini kelelahan, Angga yang turun tangan, menyendok nasi, menabur serundeng, dan menyapa pelanggan dengan senyum. "Wah, Mas Angga sekarang juragan nasi ya," canda pembeli. "Belum, Bu. Masih anak magang," jawab Angga, tertawa. Sore itu, saat mereka duduk di halaman rumah, Bu Rini berkata pelan, "Mas Angga, Ibu bahagia. Dulu Ibu sempat berpikir hidup Ibu sudah selesai, tapi ternyata Tuhan masih punya cerita lain." Angga memandang langit senja, lalu menoleh ke arah Bu Rini. "Saya juga, Bu. Saya pikir saya cuma orang biasa. Tapi ternyata Tuhan kasih saya peran yang lebih besar dari sekedar hidup." Langit sore itu mendung, tapi hati Angga tak lagi kelabu. Sudah hampir 2 bulan sejak kecelakaan yang nyaris merenggut nyawanya. Banyak hal telah berubah. Luka-luka di tubuhnya mengering. Motornya diganti oleh kantor sebagai bentuk kepedulian. Bahkan rekan kerja yang dulu hanya basa-basi, kini jadi lebih menghargai kehadirannya. Tapi yang paling berubah adalah hatinya. Seseorang pernah berkata padanya, "Terkadang kita harus hancur dulu sebelum menemukan arah pulang." Dan Angga percaya pulang itu bukan tempat, tapi rasa, dan rasa itu ia temukan di hadapan seseorang bernama Bu Rini. Hari itu Angga pulang lebih cepat dari kantor. Ia membawa 2 kantong plastik besar, isi sembako dan sedikit oleh-oleh yang ia beli sepulang kerja. Di atas motor barunya, ia memacu pelan menuju gang sempit yang sudah terasa seperti halaman rumah sendiri. Sesampainya di sana, Bu Rini tampak sedang menyapu halaman kecilnya.
Setelah makan malam bersama, mereka duduk di ruang tamu kecil, di bawah foto almarhum Damar. Angga terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Bu, saya udah lama mikir." "Mikir apa, Mas?" "Saya pengen pulang." Bu Rini mengerutkan dahi. "Pulang? Mas kan udah tinggal di kosan." "Bukan, pulang ke tempat saya berasal. Ke kampung. Ke rumah di mana saya lahir. Rumah itu masih ada. Tapi udah lama saya hindari. Sejak Bapak meninggal, saya seperti nggak pernah merasa punya rumah lagi." Bu Rini terdiam. Matanya tak lepas dari wajah Angga yang mulai berkaca-kaca. "Saya pingin pulang, Bu. Tapi bukan buat lari. Saya pingin minta maaf ke ibu tiri saya. Saya pengen beresin luka lama yang dulu saya biarkan membusuk." Bu Rini mengangguk pelan. "Itu keputusan yang besar, Mas." Angga menarik napas panjang. "Tapi saya juga takut. Takut ditolak. Takut nggak diterima. Takut semua ini cuma membuat luka baru." Bu Rini memegang tangan Angga. Lembut. Hangat. "Tapi lebih takut lagi kalau Mas nggak pernah coba, kan?" Angga menunduk. "Saya nggak tahu harus mulai dari mana, Bu. Mulailah dari niat. Sisanya, Tuhan yang bantu." 2 hari kemudian, Angga benar-benar berangkat. Ia izin cuti seminggu. Membawa 1 tas ransel, sedikit oleh-oleh, dan hati yang penuh guncangan. Perjalanan naik bus ke kampung memakan waktu hampir 10 jam. Sepanjang jalan, ia hanya memandangi jendela. Kenangan-kenangan masa kecilnya menari-nari dalam bayangan. Wajah bapaknya. Aroma dapur waktu subuh. Lantai rumah yang dingin saat musim hujan. Dan juga kenangan tentang jarak dengan ibu tirinya. Sosok yang ia salahkan diam-diam selama bertahun-tahun, padahal mungkin hanya karena ia belum pernah mencoba mengerti. Saat tiba di depan rumah, mata Angga mulai memanas. Pagar kayu yang reyot, dinding rumah yang mulai keropos, dan suara ayam berkokok dari samping, semuanya seperti membangkitkan sesuatu yang ia kubur selama ini. Ia mengetuk pintu dengan ragu, sekali, 2 kali, 3 kali. Pintu terbuka perlahan. Di sana berdiri seorang wanita paruh baya dengan rambut beruban dan wajah yang letih. Tapi, tatapannya tak asing. Angga tercekat. "Bu," wanita itu terpaku. Tangannya gemetar. "Angga, iya Bu. Ini Angga. Saya pulang." Tangis pecah. Mereka berdua berpelukan di ambang pintu. Tak ada kata yang sempurna. Hanya isak, peluk, dan hati yang akhirnya luruh setelah bertahun-tahun menahan rindu dalam diam. Malam itu mereka makan bersama, seperti dulu. Tapi kali ini tanpa kebekuan, tanpa rasa asing, Angga menceritakan semua. Kecelakaan, Bu Rini, dan detik yang menyelamatkan hidupnya. Ibu tirinya terisak saat mendengar cerita itu. "Ibu juga selalu doakan kamu, Nak. Walau kita jarang bicara, Ibu nggak pernah berhenti berharap kamu pulang." Angga menggenggam tangan wanita itu. "Sekarang saya tahu, Bu. Rumah bukan soal dinding, tapi soal hati yang menunggu." 2 hari Angga tinggal di kampung. Ia membersihkan makam ayahnya, berdoa di musala kecil tempat ia dulu mengaji, dan bersilaturahmi ke tetangga-tetangga lama. Sebelum kembali ke kota, ia sempat berkata pada ibu tirinya, "Saya udah temukan 2 hal penting dalam hidup. Orang yang mau saya panggil ibu, dan orang yang saya ingin jadi anaknya." Ibu tirinya menatap Angga dengan senyum penuh arti. "Kamu memang anak yang Allah selamatkan, bukan cuma dari kecelakaan, tapi dari kesepian." Saat bus kembali melaju ke arah kota, Angga memejamkan mata. Ia tidak takut lagi, tidak bingung, tidak kosong. Ia sudah pulang, bukan cuma ke kampung, tapi ke dalam dirinya sendiri. Dan di kota ada seorang ibu yang sedang menunggu dengan termos air jahe dan bubur kacang hijau hangat, yang siap menyambutnya kembali sebagai anak, bukan sekedar penolong di jalan. Karena sekarang, Angga tahu untuk pulang tak harus mencari jalan, cukup cari hati yang mau menerima. Waktu terus berjalan. Kecelakaan itu kini tinggal luka samar di lengan dan kenangan kuat di hati.
Tapi bagi Angga, hidupnya tak lagi sama. Ia bukan lagi pemuda yang hanya mengisi hari demi hari dengan pekerjaan dan keheningan malam di kamar kos. Ia telah tumbuh. Bukan hanya sebagai pribadi yang lebih kuat, tapi juga sebagai seseorang yang siap menjadi tempat bersandar. Pagi itu, Angga terbangun lebih awal. Ia tak lagi tidur di kosan, melainkan di kamar kecil yang Bu Rini sediakan di rumahnya. Semenjak kedekatan mereka semakin erat, Bu Rini sendiri yang meminta agar Angga tinggal bersamanya. Rumah ini terlalu sunyi, Mas. Kalau kamu di sini, rasanya seperti punya rumah yang hidup lagi. Dan Angga setuju. Bukan karena kasihan, tapi karena ia juga butuh rumah. Butuh seseorang yang menyebutnya anak. Hari itu, seperti biasa, mereka bersiap untuk jualan nasi kuning. Angga mengangkat panci besar ke atas motor. Bu Rini mengecek ulang lauk dan sambal. Tak ada yang istimewa di mata orang luar. Tapi bagi Angga, pagi-pagi begini adalah hal paling berharga yang pernah ia miliki. Sebelum berangkat, Bu Rini menyodorkan helm ke arah Angga. "Pak Angga, helmnya jangan lupa ya." Canda Bu Rini dengan senyum geli. Angga tertawa. "Wah, sekarang saya bapak ya, Bu?" "Lah iya, kan saya sudah pensiun dari jadi ibu tunggal," jawab Bu Rini sambil tertawa kecil. Dalam perjalanan menuju lokasi jualan, Angga melihat anak-anak sekolah berjalan kaki. Beberapa menyapa, beberapa hanya menatap penasaran. Angga berhenti sejenak, lalu membuka bagasi motor dan mengambil beberapa nasi bungkus kecil. Ia turun, lalu menghampiri dua anak laki-laki yang duduk di pinggir jalan. Seragam mereka kusam, dan sepatu mereka sobek. "Udah sarapan belum, Dik?" Anak itu menggeleng. Angga tersenyum. "Nih, makan dulu. Nanti sekolahnya semangat." Mata anak-anak itu berbinar. "Terima kasih, Kak." Saat kembali ke motor, Bu Rini menatap Angga dengan wajah haru. Dulu Damar juga suka begitu, bagi makanan diam-diam ke anak-anak jalanan. Angga menatap matanya. "Mungkin saya memang bukan Damar, tapi kalau ibu izinkan, saya bisa jadi versi yang lain. Versi yang tetap membuat ibu bangga." Bu Rini mengangguk pelan. "Kamu lebih dari cukup, Nak." Dan hari itu, Angga menyadari sesuatu. Cinta tidak selalu harus lahir dari rahim. Kadang ia tumbuh dari luka yang dipeluk bersama. Suatu malam saat hujan deras membasahi atap rumah mereka, listrik sempat padam. Dalam kegelapan itu, Bu Rini duduk dekat jendela sambil memeluk bantal kecil. Angga menyusul, membawa 2 cangkir teh hangat. "Ibu masih suka takut gelap?" tanya Angga. "Bukan gelapnya, Nak, tapi rasa ditinggalkan." Angga duduk di sampingnya. "Saya janji, Ibu nggak sendiri lagi." Hening beberapa saat, hingga akhirnya Bu Rini berkata, "Mas, kalau suatu hari Ibu dipanggil duluan, Ibu nggak ingin kamu sendirian lagi. Hidup ini terlalu sepi kalau dijalani tanpa teman." Angga menghela napas berat. "Jangan ngomong gitu, Bu. Saya belum siap. Tapi, kamu harus belajar. Belajar jadi kuat, bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat orang lain juga." Kata-kata itu menusuk, tapi juga membangun sesuatu dalam diri Angga. Ia sadar, Bu Rini sedang membentuknya menjadi lebih dari sekedar anak. Tapi seorang lelaki yang kelak mampu melindungi, mencintai, dan menjadi rumah bagi jiwa lain yang terluka. Beberapa hari kemudian, mereka kedatangan tamu. Seorang wanita paruh baya dengan 2 anak kecil. Ternyata ia adalah salah satu pelanggan lama Bu Rini yang jatuh miskin setelah suaminya meninggal. Anaknya putus sekolah karena tidak punya ongkos. Tanpa berpikir panjang, Angga mendatangi mereka malam harinya. Ia memberikan sepatu bekas miliknya, tas sekolah yang ia beli dari toko murah, dan beberapa buku tulis. Bu Rini memperhatikan semua itu dari jauh, dengan mata berkaca. Malamnya, saat mereka makan malam, Bu Rini berkata pelan, "Mas Angga, sekarang kamu yang ngajarin Ibu tentang memberi tanpa batas, tentang cinta yang nggak kenal pamrih. Ibu bangga." Angga hanya tersenyum. Tapi dalam hatinya, ia merasa sesuatu tumbuh,
sesuatu yang besar, sesuatu yang membuatnya ingin terus hidup. Ia mulai paham bahwa menjadi orang tua bukan soal umur atau status, tapi soal keberanian untuk mencintai seseorang, lebih dari mencintai kenyamanan diri sendiri. Dan malam itu, saat lampu padam lagi dan suara hujan mengguyur genteng, Angga duduk di sudut ruang tamu, menulis dalam jurnal kecilnya. Hari ini aku belajar jadi orang tua, bukan karena punya anak, tapi karena aku mulai mencintai seseorang tanpa syarat. Dan karena aku tahu, hidup ini bukan tentang selamat dari maut, tapi tentang belajar hidup dengan makna. Matahari pagi itu terasa berbeda. Sinarnya hangat, tidak menyengat. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga dari kebun kecil di pinggir gang. Angga membuka jendela kamar di rumah Bu Rini, menghirup udara dalam-dalam. Di dapur, terdengar suara panci yang berdenting dan suara pelan Bu Rini bersenandung lagu lawas. Pagi ini terlalu tenang, batin Angga. Setelah sarapan nasi uduk buatan Bu Rini, yang kata Angga lebih enak dari buatan warung manapun, mereka berdua bersiap berjualan seperti biasa. Tapi kali ini, Angga punya ide. Bu, hari ini kita jualan bukan di tempat biasa. Kita ke taman kota. Lagi ada festival kecil, katanya rame. Bu Rini sempat ragu, tapi Angga meyakinkannya. Ia ingin hari itu berbeda, bukan sekadar mencari uang, tapi mengukir kenangan. Dan benar saja, sejak pagi, lapak kecil mereka diserbu pengunjung. Anak-anak kecil tertawa, orang tua mengobrol sambil makan nasi kuning, dan remaja sibuk selfie sambil mencicipi sambal Bu Rini yang katanya pedasnya nyangkut di lidah. Bu Rini tertawa, wajahnya bersinar seperti mentari. Angga ikut membantu, membungkus nasi, menyapa pelanggan, bahkan menyuapi anak kecil yang tak bisa makan sendiri. Salah satu pelanggan berkata, "Ini baru namanya jualan pakai hati." Bu Rini menoleh ke Angga. "Dengar itu, Mas, kita udah jadi tim sukses." Angga hanya tertawa sambil mengelap keringat. Tapi dalam hatinya, ia merasa penuh oleh makna, penuh oleh rasa cukup. Menjelang sore, mereka mengemasi dagangan dengan wajah lelah tapi bahagia. Saat motor melaju pelan melewati jalan setapak penuh daun gugur, Angga berkata pelan, "Bu, tahu nggak? Saya pernah mimpi tinggal sama keluarga, tapi selalu gagal. Tapi hari ini, saya ngerasa, itu semua bukan mimpi lagi." Bu Rini menepuk pundaknya. "Ibu juga ngerasa seperti punya anak sungguhan. Hari ini, hari yang sempurna ya." Angga mengangguk. "Terlalu sempurna sampai saya takut." Bu Rini menoleh cepat. "Takut apa?" Angga tertawa canggung. "Nggak tahu. Kadang kalau hidup terlalu indah, rasanya seperti Tuhan sedang kasih kita waktu sebelum badai datang." Bu Rini diam sejenak. Tatapannya berubah sendu. Beberapa hari kemudian, Angga terbangun oleh suara telepon yang berdering keras di atas meja. Jam menunjukkan pukul 5:23 pagi. Masih setengah sadar, ia mengangkat ponselnya. Suara di ujung sana panik. "Mas Angga, ini tetangga Bu Rini. Cepat ke rumah sakit. Bu Rini pingsan tadi subuh, nggak sadarkan diri." Angga terdiam sejenak, seperti baru ditabrak kenyataan yang tak ia minta. "Rumah sakit mana, Bu?" Tanyanya cepat, sambil bangkit dan meraih jaket. "RS Bina Sehat. Cepat, Mas." Panggilan terputus, tapi gemanya masih menggema di telinga Angga. Ia berlari, tanpa mandi, tanpa sarapan. Hanya doa yang terus-menerus ia gumamkan dalam dada. Sesampainya di rumah sakit, suasana sudah sibuk. Dokter dan perawat lalu lalang. Angga langsung menuju UGD dan menemukan tubuh Bu Rini terbaring lemah. Dengan selang oksigen, alat pemantau detak jantung, dan infus menyatu dengan tubuh rapuhnya. "Dia kolaps karena kelelahan berat," jelas dokter. "Tekanan darahnya drop drastis dan ada komplikasi di jantung. Kami sedang usahakan yang terbaik." Angga mengangguk, tapi pikirannya kacau. Dunia seolah kabur. Ia berdiri di samping ranjang, menggenggam tangan Bu Rini yang dingin. "Ibu, ini Angga."
Saya di sini, Bu, bisiknya. Tak ada respon. Air mata jatuh begitu saja. Di luar, langit mulai cerah, tapi di hati Angga badai mulai menggulung. Hari berganti malam. Bu Rini masih belum sadar. Angga duduk di ruang tunggu, memeluk lututnya. Di tangannya, tas kecil berisi pakaian dan buku-buku milik Bu Rini yang tadi ia bawa dari rumah. Ia belum makan, belum tidur. Ia hanya menunggu dan berdoa. Ia ingat malam sebelumnya. Tawa mereka saat melihat foto-foto jualan, teh manis yang tak habis diminum, dan doa yang sempat ia ucapkan. Ya Allah, jangan ambil terlalu cepat. Kini, ia sadar, mungkin Tuhan sedang menguji apa makna doa itu. Pukul 2 dini hari, dokter keluar dari ruang ICU. Pasien mulai menunjukkan respon, tapi kondisinya masih kritis. Kami butuh izin keluarga terdekat untuk beberapa prosedur. Angga berdiri. Suaranya lirih tapi pasti. Saya anaknya. Dokter sempat menatap ragu. Saya bukan anak kandungnya, tapi saya anaknya. Dokter mengangguk perlahan. Baik Mas, tanda tangan di sini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Angga merasa benar-benar dewasa. Bukan karena umur, tapi karena ia harus kuat saat orang yang paling ia cintai tak berdaya. Pagi harinya, Bu Rini mulai membuka mata perlahan. Angga yang tertidur di pinggir ranjang langsung terbangun saat mendengar suara lirih memanggil namanya. Mas. Angga. Ia menggenggam tangan wanita itu, menahan tangis. Saya di sini, Bu. Alhamdulillah. Ibu sadar. Bu Rini tersenyum lemah. Maaf, Ibu bikin kamu takut ya. Angga menggeleng cepat. Jangan minta maaf. Saya yang harusnya minta maaf. Saya nggak jaga Ibu baik-baik. Saya terlalu sibuk kerja, terlalu sibuk merasa cukup, padahal Ibu diam-diam kelelahan. Ibu nggak nyalahin kamu, Nak. Mereka terdiam. Hanya tatapan mata yang berbicara, saling menenangkan, saling memaafkan. Hari-hari selanjutnya dihabiskan Angga untuk menemani proses pemulihan Bu Rini. Ia cuti dari kantor. Ia belajar memasak, mencuci, bahkan mengganti infus saat perawat datang terlambat. Banyak orang bilang Angga berlebihan. Tapi ia tak peduli. Karena bagi Angga, merawat Bu Rini bukan beban, melainkan kehormatan. Karena cinta bukan hanya soal memberi bunga saat sehat, tapi tentang setia memeluk saat yang dicinta rapuh tak berdaya. Suatu malam saat Bu Rini sudah boleh pulang, mereka duduk berdua di beranda. Angin sejuk meniupkan aroma tanah basah. Mas, kata Bu Rini, Ibu ingin kamu tahu satu hal. Hidup Ibu sudah lebih dari cukup. Bukan karena harta, tapi karena Tuhan mengirim kamu. Angga menggenggam tangannya. Dan kalau suatu saat Ibu nggak ada lagi, jangan ngomong gitu, Bu. Dengarkan dulu. Kalau suatu saat Ibu nggak ada, Ibu ingin kamu tahu. Kamu sudah jadi anak yang sangat Ibu banggakan. Dan kamu sudah membuat Ibu merasa hidup kembali. Air mata Angga jatuh tanpa suara. Dan malam itu, ia menulis dalam jurnal kecilnya. Hari ini aku belajar. Mencintai adalah menerima kenyataan bahwa bisa saja besok tak ada lagi. Tapi justru karena itu, aku memilih mencintai sepenuh hati hari ini. Matahari pagi menembus jendela kamar kecil itu. Cahaya hangat menyapu wajah Angga yang duduk memandangi selembar kertas di tangannya. Surat hasil pemeriksaan dari rumah sakit. Bu Rini sudah diperbolehkan rawat jalan, tapi dokter memberikan satu pesan yang menampar hati. Ibu Anda mengalami gangguan jantung kronis. Bisa hidup bertahun-tahun, atau bisa juga kambuh sewaktu-waktu. Bergantung pada gaya hidup dan ketenangan batin. Gemetar tangan Angga menggenggam surat itu. Bukan karena takut, tapi karena kini, waktu terasa lebih berharga dari apapun. Hari-hari Angga kini dipenuhi dengan aktivitas sederhana, tapi bermakna. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan, menyeduh teh hangat, dan memastikan Bu Rini makan obat tepat waktu. Setiap sore mereka duduk di teras, menatap langit sambil bercerita. Saya dulu kira hidup cuma kerja, Bu, kata Angga suatu sore.
Tapi ternyata, yang paling penting justru hal-hal kecil kayak gini. Bu Rini tersenyum. Hidup memang bukan soal pencapaian, Mas, tapi soal kebersamaan. Angga mengangguk. Saya mau mulai sesuatu, Bu. Maksudnya, saya mau bikin dapur gratis, bukan besar-besaran. Cuman setiap Jumat, saya masak sama beberapa teman, lalu bagikan nasi bungkus ke orang-orang jalanan. Bu Rini terdiam sejenak, lalu matanya berbinar. Itu impian saya dulu, Mas. Waktu Damar masih kecil. Tapi saya nggak punya tenaga, nggak punya waktu. Sekarang saya yang terusin, Bu. Bukan cuman karena impian Ibu, tapi karena saya tahu ini cara terbaik buat terus merasa Ibu tetap hidup di hati banyak orang. Minggu berikutnya, Angga memulai langkah kecilnya. Ia ajak beberapa teman kantor dan tetangga. Mereka masak bersama, membungkus nasi, dan membagikan ke penjaga parkir, pemulung, tukang becak, dan anak-anak kecil di pinggir jalan. Nama kegiatan itu sederhana. Dari Rini dengan cinta. Setiap bungkus nasi ada stiker kecil bertuliskan, "Semoga kenyang ini jadi penguat harimu." Dari hati yang pernah diselamatkan oleh kebaikan. Bu Rini tidak ikut ke lapangan. Tapi setiap malam, ia duduk di meja dapur, membantu melipat plastik, mencicipi lauk, dan menulis doa-doa kecil di kertas. Kadang saya merasa nggak bisa ngasih apa-apa, kata Bu Rini sambil tersenyum. Tapi doa Ibu itu yang bikin semua ini hidup, Bu, jawab Angga. Satu malam, Angga duduk sendiri di ruang tengah. Ia membuka jurnalnya, membaca kembali tulisan-tulisan lama. Ia sadar betapa jauh ia telah berjalan. Dari pemuda biasa yang hanya hidup untuk dirinya sendiri, menjadi seseorang yang kini hidup untuk cinta. Cinta yang tidak menuntut balasan. Tidak ingin dikenang, tapi tetap tinggal. Ia menulis, "Cinta sejati tidak akan pergi. Bahkan saat tubuhnya tiada, namanya akan hidup di tangan-tangan yang kita tolong, di senyuman orang yang kita bahagiakan. Dan saya akan terus membawa cinta Ibu kemanapun saya melangkah." Pagi harinya Bu Rini menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi kali ini ia menyodorkan secarik kertas pada Angga. "Ini buat kamu." Angga membacanya pelan. Surat wasiat sederhana. "Mas Angga, jika suatu saat Ibu tidak bisa lagi bangun dan menyambut kamu di pagi hari, jangan menangis terlalu lama. Karena Ibu tidak pergi. Ibu hanya pulang lebih dulu. Teruskan hidupmu, Nak. Teruskan cinta ini. Teruskan berbagi. Biar semua orang tahu, cinta itu tidak butuh garis keturunan. Ibu bangga pernah jadi bagian dari hidupmu. Ibumu, dengan seluruh cinta." Angga tak bisa berkata apapun. Ia hanya memeluk Bu Rini erat-erat. Air matanya jatuh. Tapi kali ini, air mata itu membawa kekuatan. Ia sadar, Bu Rini mungkin tak akan selamanya di dunia, tapi cinta yang ia tanam akan terus tumbuh di banyak dada. Dan ia, Angga, adalah penjaganya. Di suatu Jumat, saat Angga dan timnya membagikan nasi, seorang anak kecil menarik bajunya. "Om, boleh minta 2? Satu buat kakakku di rumah, dia sakit." Angga berlutut, memberikan 3 bungkus. "Sampaikan salam ya," bilang. "Ini dari seorang ibu yang hatinya besar." Anak itu tersenyum. "Ibumu baik banget, Om." Angga tersenyum. "Iya, dan cintanya nggak akan pergi." Hari itu, hujan turun pelan. Bukan deras, tapi cukup membuat jalanan basah dan pohon-pohon tampak lebih hijau dari biasanya. Di dalam rumah kecil yang hangat itu, Bu Rini duduk di dekat jendela, selimut menutupi kakinya. Wajahnya pucat, tapi tetap tersenyum. Angga baru pulang dari kegiatan Dari Rini dengan Cinta. Hari itu mereka membagikan hampir 100 bungkus makanan. Ia bercerita panjang lebar tentang anak-anak kecil yang berebut salam, tentang tukang becak yang mencium tangan mereka, dan tentang seseorang yang berkata, "Saya belum pernah merasa dihargai sebelum ini." Bu Rini hanya mendengarkan. Matanya berbinar, tapi tubuhnya semakin lemah. Sore itu, setelah minum teh, Bu Rini menggenggam tangan Angga. Suaranya pelan, hampir berbisik,
Mas Angga? Iya, Bu. Kalau Ibu nggak bangun besok pagi, kamu jangan takut. Ibu sudah siap. Tapi kamu harus janji satu hal. Angga diam. Matanya mulai basah. Janji apa, Bu? Jangan berhenti berbagi, karena itu yang bikin Ibu tetap hidup. Di hati orang-orang, Angga menggenggam tangan itu erat-erat. Saya janji, Bu. Saya janji. Malam itu, langit bersih. Angga menemani Bu Rini sampai tertidur. Ia membacakan surat-surat lama dari Damar, membuka album foto yang sudah mulai menguning, dan memeluk wanita yang sudah ia anggap ibu sejatinya. Pukul 2.47 dini hari, Angga terbangun karena merasa dingin. Ia menoleh ke arah ranjang, dan Bu Rini sudah tidak bernafas. Pemakaman berlangsung sederhana. Banyak orang datang, tetangga, pembeli lama, anak-anak jalanan, dan bahkan orang-orang yang hanya kenal Bu Rini dari nasi bungkus yang mereka terima tiap Jumat. Mereka semua menunduk, menangis, berdoa, dan Angga berdiri di hadapan makam itu. Tangannya gemetar, tapi matanya menatap langit. Hari itu, saat saya menolong seorang ibu kehabisan bensin di pinggir jalan, saya pikir saya sedang membantu orang asing. Tapi ternyata, saya sedang menyelamatkan hidup saya sendiri. Saya pikir saya menolong karena saya baik, tapi nyatanya, Allah sedang menulis takdir untuk menyelamatkan saya, lewat detik yang mungkin terlihat biasa. Karena dari detik itu, hidup saya berubah. Dari orang asing jadi keluarga. Dari kesepian jadi penuh makna. Dan sekarang, saya tahu, detik itu bukan kebetulan. Itu adalah jawaban doa saya. Bulan demi bulan berlalu, kegiatan dari Rini dengan cinta kini berkembang. Angga dibantu komunitas kecil, membuka dapur mini di beberapa titik kota. Banyak relawan ikut bergabung. Setiap nasi bungkus masih ada stiker kecil dengan tulisan tangan. Semoga kenyang ini jadi penguat harimu, dari hati yang pernah diselamatkan oleh kebaikan. Setiap Jumat, Angga membacakan nama-nama orang yang telah mereka bantu. Setiap malam, ia menulis jurnal tentang satu hal baik yang terjadi hari itu. Dan setiap ulang tahun Bu Rini, ia memasak resep favoritnya, lalu membagikan kepada tetangga dan tukang ojek di sekitar rumah. Ia tidak lagi sendiri. Bukan karena rumah itu penuh orang, tapi karena hatinya penuh cinta yang ditinggalkan seseorang, dan tak pernah benar-benar pergi. Suatu malam, seorang pemuda duduk di teras rumah Angga. Bajunya kumal, wajahnya lesu. "Mas," katanya lirih, "saya dengar di sini suka bagi-bagi makanan. Tapi saya bukan minta makan, saya cuma butuh didengar." Angga tersenyum. Ia mengenali diri lamanya di wajah pemuda itu. "Masuklah," katanya. "Kadang yang kita butuh bukan cuma nasi, tapi rasa punya rumah." Dan malam itu, seperti detik yang menyelamatkan dirinya dulu, Angga menyelamatkan orang lain, karena hidup adalah rantai kebaikan yang tak boleh putus, dan cinta adalah satu-satunya warisan yang bisa terus hidup, bahkan saat kita sudah tiada.